إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia, nikmat dan rahmat Allah Ta'ala yang senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman wal Islam. Dan tak lupa pula kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan dan juga takdir dari Allah Ta'ala di hari ini. Allah mudahkan kita bisa berkunjung di masjid yang mulia ini di wilayah Patas, wilayah dari kota Singaraja. Semua ini adalah taufik dari Allah Ta'ala, ya. Mudah-mudahan Allah mencatat kunjungan kita dalam rangka menziarahi saudara-saudara kita kaum muslimin di tempat ini, dalam rangka saling mewasiatkan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taqwallah merupakan kunci as-sa'adah di dunia wal akhirah. Merupakan kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Terutama bagi orang-orang yang telah beriman. Tidak cukup seseorang hanya beriman kepada Allah, tetapi dia harus melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu ketakwaan. Karena banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa takwa itu ialah realisasi daripada pengakuan keimanan. Ya. Realisasi daripada pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada takwa ialah yaitu fi'lul ma'murat wa tarkul mahdhurat, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dan di antara perkara yang sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk kita bisa menjaga keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana yang paling besar mengantarkan kepada perkara itu adalah al-fiqhu fid-din, yaitu mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan makin kenal dengan Allah, makin dekat kepada Allah, dan makin mudah bagi kita untuk bisa berjalan menuju ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Di sisi yang lain, diterangkan oleh para ulama bahwa al-fiqhu fid-din ismatun minal fitan. Ya. Mempelajari agama, mendalami agama Allah itu akan berfungsi sebagai penjaga dari fitnah, ya, yang menamai seseorang, yang melindungi dan menjaga dari fitnah-fitnah yang akan menghampiri setiap individu anak Adam. Ya. Dalam hal ini Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah menyampaikan ceramahnya, dan ceramahnya ini dibukukan. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita yaitu al-Islam, ya, menganugerahkan kenikmatan kepada kita berupa dinul Islam. Dalam hal ini Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Disebutkan ayat-ayatnya yang menerangkan seruan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan tiada sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan i'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, ya, perhatikan di sini, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini larangan, ya, dari
Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah ketika kalian saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah Ta'ala pertalikan di antara hati-hati kalian, sehingga dengan itu, dengan kenikmatan Allah tersebut, kalian menjadi bersaudara. Padahal waktu itu kata Allah, kalian sudah berada di mulut jurang api neraka. Lalu Allah selamatkan kalian darinya. Demikianlah kata Allah, Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Dan hendaknya ada dari kalian, yakni orang-orang yang menjadi umat, menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kema'rufan, serta mencegah dari kemungkaran. Mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang selamat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah bercerai-berai. Ya. Dan ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Setelah tahu dalil, setelah tahu ilmu, kemudian berpecah belah. Ya. Nah, ini adalah Bani Israel. Ya, mereka itu adalah yang dimaksud di sini Bani Israel. Wala takunu kalladzina. Jangan kalian menjadi seperti mereka. Ya, orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih setelah datang ilmu kepada mereka. Ya. Balasannya mereka itu kata Allah, ulaika wa ulaika alahum adzabun adzim. Dan mereka atau bagi mereka adalah azab yang besar, yaitu setelah datang kepada mereka ilmu kemudian berpecah belah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ya. Allah menjelaskan bahwa aku telah menyempurnakan untuk kalian pada hari ini, aku menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, serta aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wa qala ta'ala inna dina 'indallahi al-Islam, bahwa agama yang diakui di sisi Allah adalah al-Islam. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Ini semua menunjukkan keutamaan Islam, ya, ayat-ayatnya. Dan barang siapa yang mencari selain Islam untuk dijadikan sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima darinya, kata Allah, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala wajahidu billahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum min harajin fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ya. Nah, ini juga ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan Islam. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa nikmatul Islam, ya, merupakan kenikmatan yang tidak bisa ditandingi oleh kenikmatan apapun. Ya. Walaupun nikmat-nikmat Allah itu besar semuanya, ya. Nah, bahkan wajib untuk senantiasa diingat dan disyukuri. Akan tetapi kenikmatan Islam, ya, dengan diturunkannya Islam
kepada kita itu merupakan nikmat, ya, a'dhamun ni'am, merupakan kenikmatan yang paling terbesar, ya, puncak daripada kenikmatan, yaitu Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga merupakan kenikmatan tersendiri, dan juga kenikmatan yang azimah, ya. Rasul diutus dengan membawa Islam itu nikmatun azimah pula, karena beliaulah yang telah menjelaskan dan menerangkan Islam itu, dan yang membawa Islam tersebut dan mengajak manusia kepadanya. Qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah menerangkan tentang kenikmatan diutusnya Rasul, ya. Sungguh kata Allah telah menganugerahkan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus pada mereka dari diri mereka, ya, seorang Rasul, artinya dari kalangan manusia, ya, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Padahal dahulu kata Allah sebelumnya mereka itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, kemudian dijelaskan, akan tetapi di sana ada yang namanya penghalang-penghalang, ya, atau perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang. Terkadang penghalangnya dan yang memalingkan itu bisa mengeluarkan orangnya daripada Islam, ya, gangguan-gangguan. Jika dia sebagai orang yang berada di dalam Islam, ya. Terkadang ada sesuatu yang menghadangnya, ya, yang memalingkan orangnya daripada al-Islam sehingga keluar dari Islam. Kalau dia seorang Muslim. Kalau dia orang di luar Islam, ya, maka terkadang ada yang menghambat untuk dia masuk ke dalam Islam. Jadi di sana terdapat fitnah-fitnah yang besar bagi setiap manusia, ya, bagi setiap individu manusia. Itu pasti akan dihadapkan oleh yang namanya fitnah. Maka wajib bagi setiap individu manusia untuk mengenali, ya, untuk mengetahui apa saja fitnah-fitnah itu, dalam rangka untuk mewaspadainya, ya. Sebagaimana juga dia wajib untuk mengenali bagaimana cara keluar daripada fitnah tersebut ketika fitnah itu menimpa dirinya, ya. Nah, dan di sini ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an aqa'a fihi." Dahulu para manusia, yakni para sahabat Nabi, banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, ya. Dahulu kalau para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi itu untuk diamalkan, bertanya sesuatu atau meminta sesuatu, ya, penjelasan untuk diamalkan, ya.
Berbeda dengan kita. Kita bertanya terkadang hanya sekedar untuk wawasan, ya, sekedar sebagai wawasan saja. Ya. Tapi kalau para sahabat Nabi meminta, dullani, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Begitu. Tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku amalkan akan mendekatkan diriku, memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka jahanam. Ya, artinya bertanya, meminta benar-benar untuk dilaksanakan. Seperti itu. Termasuk Hudzaifah bin Yaman. Dia bertanya kepada Nabi. Ya. Dia katakan manusia pada waktu itu bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Sementara aku bertanya tentang kejahatan dan kejelekan yang akan muncul, ya, sepeninggal Rasulullah SAW nantinya. Ya. Tujuannya apa? Makhafatan an aqa'a fihi. Ya, dalam rangka khawatir saya terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang pertama yang wajib untuk dikenali dan diketahui, ya, dan dicermati, yaitu ma'rifatul Islam. Harus setiap individu muslim mengenal al-Islam, apa itu Islam, ya. Kemudian apa itu hukum-hukumnya. Kemudian apa itu perinciannya. Perkara-perkara yang wajib dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mengenali apa-apa yang bisa memalingkan seseorang daripada Islam, atau menghalangi, apa-apa yang bisa menghalangi antara seorang hamba dengan Allah atau dengan Islam, ya, atau mengenali apa-apa yang bisa melemahkan, ya, hatinya, ya, daripada perkara-perkara yakni yang bisa perbuatan-perbuatan maksiat dan sebagainya yang bisa melemahkan keimanannya, ya. Dan juga mengenali manfaat, hal-hal yang bermanfaat, juga hal-hal yang bisa memudaratkan. Semua itu dalam rangka untuk diambil manfaatnya dan untuk dijauhi madaratnya, ya. Karena apabila seseorang tidak mengetahui perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan atau perkara-perkara yang bisa menjadikan dirinya itu tersesat, yaitu bisa jadi dia akan binasa, ya, dalam kondisi dia tidak tahu kalau dia itu sudah berada di ambang kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar kita memegang agama ini sampai mati. Ya. Sebagaimana ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan mukmin. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan mukmin, muslim, mukmin, ya. Jadi bukan hanya sekedar beberapa saat saja kita diperintahkan oleh Allah untuk berpegang dengan agamanya, tetapi ila an namut, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan beriman, ya, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diragukan lagi bahwa ketetapan seseorang untuk bisa terus di dalam Islam, ya, di atas keislaman, ya, ada seseorang terus menjadi muslim, tiada lain semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan diri kita di atas Islam sampai mati, ya. Hanya di tangan Allah, hanya Allah yang mengetahuinya, ya. Semua itu di tangan Allah. Akan tetapi pengertiannya di sini ialah bahwasanya kita tetap mengambil sebab, menjalani sebab-sebabnya, ya.
menjalani sebab-sebab yang bisa menetapkan diri kita di atas keislaman sampai kita mati. Ya. Seperti itu. Yaitu sebab-sebab yang menamengi diri kita. Nah, yang membuat kita menjadi orang yang tetap istiqomah di atas keislaman sampai kita mati. Dan itu ada asbab, ya. Ada hal-hal yang bisa kalau kita laksanakan, kita bisa istiqomah. Begitu. Nah, kita jalani itu semuanya. Ya. Nah, maka apabila kita telah mengambil sebab-sebabnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan keutamaannya akan menyempurnakan untuk kita kenikmatan-kenikmatannya, ya. Dan akan mewafatkan kita di atas Islam, ya. Karena kita sudah mencurahkan segala kemampuan kita untuk menjalani sebab-sebabnya dan sudah mencurahkan upaya kita untuk mencari keselamatan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yakni yang Maha Pemurah, Maha Mulia, ya. Apabila melihat dari seorang hamba yaitu semangat kepada kebaikan, ya, dan besar keinginannya terhadap kebaikan dan benci terhadap kejelekan serta khawatir dari kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, ya, membackup, ya, yakni melindungi, menaunginya, menguatkan dan menyelamatkan untuk dirinya, agamanya, serta menyempurnakan untuk orangnya kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Dan kebalikannya, apabila Allah melihat dari seorang hamba ini, ya, sikap-sikap berpaling, ya, dilihat orangnya itu senang nyeleweng, senang menyimpang, dan tidak punya semangat untuk berbuat kebaikan, ya, kaslan, ya, malas, ya, dan juga tidak ada sikap kebencian terhadap kejelekan, maka dengan keadilan dari Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memalingkan orangnya sesuai dengan sikap dan tindakannya yang telah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sanksi, ya, karena perbuatannya, ya, sebagai bentuk sanksi karena perbuatannya, dan juga sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Ta'ala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang membenci ar-rasul, ya, memusuhi rasul, ya, setelah datang atau setelah nampak baginya petunjuk, ya, artinya sudah jelas datang penjelasan kepadanya, tapi dia masih benci kepada Rasulullah SAW dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, kata Allah, maka kami palingkan, kami palingkan dia sesuai dengan tindakan berpalingnya dia, ya. Nah, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali, ya. Maka jadilah penyebab orang itu dipalingkan oleh Allah, ya, itu dari dirinya sendiri. Jadi sebab, ya, keberpalingan seorang itu akibat dari perbuatannya dia sendiri, ya. Artinya orang ini menyimpang, kenapa? Ya karena dirinya sendiri, ya. Dia telah menghendaki untuk menyimpang. Nah, di sini penyebabnya yang muncul dari dirinya sendiri ialah yushaqiqur rasul, membenci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kedua, yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengambil jalan selain jalannya para sahabat, ya. Nah, maka penyebabnya bersumber dari
diri orangnya. Dan akibat daripada perbuatannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sanksinya, ya, dari Allah. Yaitu kata Allah, "Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Hadirin rahimakumullah. Kemudian dijelaskan tentang al-bidan. Al-bidan bentuk jamak dari kata fitnah, ya. Yang pengertiannya adalah al-imtihanu wal ibtila, ujian dan cobaan. Ya. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnah. Ya. Tujuannya liyudhira bidzalika sidqul iman aw nifaq, untuk menampakkan dengan itu kejujuran keimanan seseorang atau kemunafikannya, ya, dengan ujian ini, ya, diuji siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus, siapa yang jujur keimanannya, ya, dan siapa yang dusta keimanannya, siapa yang benar-benar dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Itu tujuannya al-fitnah. Sehingga manusia tidak akan bisa terlepas dan terhindar daripada fitnah. Ya. Hidupnya, ya, dari awal hidup sampai dia mati, ya, akan menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih orang yang sudah masuk ke dalam keimanan, sudah mengaku beriman kepada Allah, maka ujian dan cobaannya itu pun, ya, juga akan lebih besar. Makin taat seseorang kepada Allah, ya, ujiannya pun juga makin besar. Makin dia istiqamah, ya, makin besar ujian, ya, dan dari segala sisi. Seperti itu. Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza umiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Allah sebutkan, dan di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, lalu kata Allah, kalau dia diuji, ya, dia diganggu, dia disakiti di jalan Allah, dia menjadikan fitnahnya manusia ini seperti azab Allah. Ya, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ini siapa yang dimaksudkan oleh Allah? Ya, yaitu orang-orang yang tidak sabar ketika ada fitnah. Ya, ketika ada ujian menerpa itu tidak sabar dia. Ya, fala yasbir indal fitnah. Ya, dia tidak sabar ketika fitnah itu menghujam dirinya. Padahal ujian dan cobaan itu, ya, sebagai penempa, ya, menempa mental kita, menempa iman kita, dan akan makin mengokohkan kita kalau kita ikhlas, sabar, ya, dengan ujian tersebut akan mengokohkan kita di atas al-haq, ya, seperti itu. Tapi kalau tidak sabar, ya, maka dia akan lari dari agamanya, ya, sebagaimana orang-orang munafik, ya, dia jadikan fitnatun nas ka'adzabillah, seakan-akan dia sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam hal-hal yang bisa memalingkan dirinya daripada iman. Dia berharap bahwa itu bisa menyelamatkan dirinya, ya, daripada fitnah-fitnah. Padahal ketika dia tidak sabar menghadapi fitnah itu, ya, dan lari, ya, seakan-akan dia keluar dari kejelekan. Padahal dia keluar dari satu kejelekan menuju kepada kejelekan yang lebih besar daripada itu, ya. Nah, jadi dia lari daripada fitnatun nas, ya, menyelamatkan dirinya dan menuju kepada azabullah, ya, menuju kepada azabullah.
Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian disebutkan maka fitnah itu ialah ibtila wal imtihan. Fitnah itu adalah ujian dan cobaan untuk dengan itu menampakkan yang orang-orang yang jujur dan benar di dalam keimanannya serta kokoh di atas akidahnya, ya. Jadi untuk membedakan fitnah, ibtila wal imtihan itu untuk membedakan mana orang-orang yang sabit wasadiq fi imani, mana orang-orang yang muzabzab, ya, wa muzahzab. Orang yang imannya itu, ya, setengah-setengah, tidak jujur, ya, kadang ngaku beriman, kadang tidak, ya. Seperti halnya orang-orang munafik ketika ketemu dengan orang-orang beriman, ya, bahwa kami adalah orang-orang yang beriman, ya. Tetapi ketika ketemu dengan setan-setannya dari kalangan kufar, innama nahnu mustahzi'un. Qalu inna ma'akum, ya, innama nahnu mustahzi'un. Kami sebenarnya bersama kalian. Kami hanya sekedar berolok-olok dengan orang-orang yang beriman itu, ya. Jadi tujuannya demikian. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian dan cobaan untuk mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak benar keimanannya. Kemudian adapun al-fiqhu fid-din. Sekarang beralih kepada al-fiqhu fid-din. Sebagaimana disebutkan tadi, al-fiqhu fid-din asmatun minal fitan. Bahwa mempelajari agama itu sebagai penjagaan daripada fitnah, ya. Al-fiqhu lughatan al-fahm wa syar'an al-fahmu fi ahkamillahi azza wa jalla. Secara bahasa al-fiqhu itu adalah pengertiannya adalah al-fahm, pemahaman, ya. Dan secara syariat ialah pengertiannya memahami tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran ini dan juga telah menurunkan As-Sunnah Nabawiyah dalam rangka untuk memberi petunjuk kepada manusia, ya. Yang mana di dalamnya ada petunjuk dan di dalamnya ada penjelasan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba, ya, di dalam urusan-urusan agama mereka dan apa-apa yang bisa mengembirakan, membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, ya, kitabnya ini, ya, jadi segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya, yakni di dalamnya sangat mencukupi apapun yang dibutuhkan, ya. Kemudian kepada sisi yang lain, yaitu penjelasan Rasul dan Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan penafsir untuk Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Allah, dan kami telah turunkan kepadamu az-zikra, yaitu Al-Quran, litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah turunkan untuk mereka. Maka tugas daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah mubayyin wa muballigh, penyampai dan penjelas dan yang memberikan penjelasan, ya, wa mufassir li hadzal kitabil azim, dan yang menafsirkan untuk kitab yang agung ini. Maka yang namanya Alkitab wa Sunnah, di dalamnya terdapat petunjuk, yakni yang menunjuki seseorang dari kesesatan, ya, dan yang menjelaskan tentang jalan kebaikan dari jalan kejelekan, ya. Ini fungsi daripada Quran dan Sunnah, menunjukkan ini loh jalan kebaikan, ya, ini jalan kejelekan. Tinggalkan jalan kejelekan itu dan ambillah jalan kebaikan, ya. Barang siapa yang ingin selamat
dari jalan-jalan kejelekan, maka hendaknya dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka yang namanya al-fiqhu fiddin, ya, yaitu seseorang yang mempelajari dan memahami, ya, daripada Al-Quran dan Sunnah serta hukum, ya, apa-apa yang kita dihadapkan daripada permasalahan-permasalahan, ya, dan juga apa-apa yang kita dihadapkan oleh fitnah-fitnah, ya, sehingga kita bisa menjauhinya dan kita bisa mengambil jalan keselamatan, ya. Maka dari itu inilah, ya, yang dikatakan al-fiqhu fiddin. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk tafaqquh fiddin. Ya. Jadi perintah dari Allah, bukan yang namanya tafaqquh fiddin, mempelajari agama itu bukan sekedar anjuran biasa, tapi diperintahkan oleh Allah taala. Ya. Bukan kalau ada kesempatan silakan ngaji, silakan belajar agama, tidak. Tapi di situ harus ada porsi yang dikhususkan bagi setiap kita untuk mempelajari agama Allah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau memahami agama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan hendaknya kata Allah ada di antara, ya, orang-orang itu dari setiap kelompok, ya, dari mereka, yaitu orang-orang yang yatafaqahu fid-din. Ya. Ada beberapa orang hendaknya dari satu kelompok itu sebagian yang benar-benar tafaqquh fiddin, ya, benar-benar dia konsentrasi mempelajari agama Allah, tujuannya untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka pulang kepada mereka, ya. Yakni di sini berkaitan dengan jihad juga. Jangan semuanya pergi berjihad, tapi hendaknya ada sebagian orang yang tetap tafaqquh fiddin. Tujuannya kalau orang-orang ini pulang, ya, ke kaumnya yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang tafaqquh fiddin ini bisa memberikan nasihat-nasihat, ya, tausiah-tausiah, peringatan-peringatan, ya, agar mereka senantiasa waspada terhadap urusan agamanya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kaum munafikin bi annahum la yafqahun, bahwasanya mereka itu la yafqahun, kata Allah, ya. Bagaimana Allah katakan innal mu'minina humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu, ya wallahi khaza'inus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun, kata Allah. Ya. Disifatkan dengan sifat la yafqahun, tidak punya faham, ya. Ai la yafhamuna ahkamallahi azza wa jalla. Mereka itu tidak paham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di annahum lam yurid dzalik, karena orang munafik itu tidak menghendaki untuk, ya, mau mempelajari agama Allah taala, ya. Dan tidak mau berpaling, menoleh aja nggak mau kepada agama Allah taala, ya, untuk mempelajari agama Allah. Dan tidak pula mau ihtimam, tidak ada ihtimam, ya, tidak ada keseriusan, tidak ada sikap ihtimam, mementingkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang ada di dalam agama Allah taala. Maka jadilah mereka itu sebagai orang-orang yang la yafqahun. Maka fitnah itu, ya, al-fitnatu katsirah. Fitnah itu banyak sekali, ya.
fitnah itu banyak, yakni dia akan makin banyak dan makin membesar, bahkan akan terulang-ulang fitnah itu di akhir zaman. Ya. Nah, seperti dikatakan bahwa manusia itu akan senantiasa muayasah dalam setiap kehidupannya. Ya, artinya terus bergelimang. Ya. Yang namanya fitnah itu akan mengitari di dalam kehidupannya setiap manusia. Akan tapi di situ ada, artinya fitnah itu yang mutil wa mustakbir. Ada yang fitnahnya itu makin ringan, ada yang makin banyak fitnah itu, makin bertambah ujiannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa harta dan anak merupakan fitnah dan merupakan ujian. Qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, yaitu sebagai ujian, dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian daripada mengingat Allah Ta'ala. Ya, saking sibuknya ngurusi keluarga, ngurusi hartanya, sampai sholatnya hilang. Wah, bahaya besar. Ya, sampai tidak mau belajar agama, tidak bisa belajar agama karena terlalu sibuk. Ini berarti dia terfitnah dengan anak dan hartanya dan keluarga. Ya. Allah mengingatkan, jangan harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian daripada mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, sibuk dengan harta dan anak serta keluarganya, sampai dia menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, berarti mereka itu adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Ta'ala. Maka harta dan anak itu adalah fitnah, ujian. Ujian. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan kecintaan kepada harta, lebih mengutamakan kecintaan kepada anak, lebih mengutamakan kecintaan kepada keluarga, kepada perniagaan, kepada negerinya, dan lebih mengutamakan daripada mencintai kaum miskin, lebih mencintai kepada tempat-tempat tinggalnya, mengutamakan. Jadi, yakni di atas mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia lebih mencintai harta, anak, semuanya, tempat tinggalnya, perdagangannya, daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Maka orang yang demikian ini, maka hendaknya dia mendapati hasil yang jelek nantinya. Sebagaimana Allah menyebutkan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yaqdiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ini diingatkan oleh Allah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapak kalian, anak, saudara, istri, kaum kerabat, harta, perniagaan, tempat tinggal yang indah, yang bagus, lebih kamu cintai daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggu, kata Allah, fatarabbasu, siap-siaplah kamu, sampai datang Allah datang dengan perintahnya, dengan urusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik,
Maka anak dan harta adalah fitnah. Demikian pula istri. Ya, istri sebagai fitnah, sebagai ujian. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah juga mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, bahwa istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu juga akan bisa menjadi musuh untuk kalian. Ya. Maka waspadalah kalian terhadap mereka. Ya. Maka di sini dijelaskan jangan sampai kalian lebih mengedepankan kecintaan kepada mereka atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengalahkan, ya. Yakni kecintaan kepada istri dan anak mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengalahkan, ya, kecintaan kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Dan janganlah kamu tersibukkan dengan mereka dari apa-apa yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Maka waspadalah. Jadi Allah kita memerintahkan kepada kita untuk hati-hati. Ya, jangan sampai karena saking cintanya kepada istri, dia rela meninggalkan ketaatan. Ya. Nah, misalkan dalam rangka mencari keridhaan istrinya, dia rela untuk berbuat maksiat, memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana banyak orang-orang yang kasihan mereka dalam rangka untuk membahagiakan istrinya, dia rela melanggar larangan Allah seperti korupsi, ya, mencuri dan lain sebagainya. Ya, merampok hanya karena untuk memberikan sesuatu buat istrinya. Ya, subhanallah. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau Allah taala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Kemudian firman Allah ini, hai orang yang beriman, bahwa daripada istri dan anak-anak kalian, ya, bisa menjadi musuh untuk kalian, fahdharuhum. Maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Ya. Artinya pengertiannya di sini bukanlah, ya, bukanlah kemudian kalian memusuhi mereka, ya, bukan itu pengertian. Atau kalian menjauhi mereka, memutus hubungan dengan mereka, bukan ini pengertiannya. Tetapi kata Syekh bahwa kalian hendaknya hati-hati, waspada terhadap fitnah mereka, ya, dan juga hati-hati serta waspada daripada masuk bersama mereka ke dalam perkara-perkara yang bisa melalaikan kamu, ya, dari mencintai Allah, ya, dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kecintaanmu kepada mereka itu berbenturan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Mana yang lebih kamu kedepankan? Ya. Apakah kamu lebih mengedepankan kecintaanmu kepada anak dan istrimu atau kepada Allah dan Rasul? Ya. Nah, apabila kita dihadapkan oleh dua perkara ini, kita harus waspada bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus dikedepankan di atas semuanya. Ya. Bahkan orang tua kita, ya, istri kita, anak kita. Ya, kalau kita disuruh milih, maka kita harus lebih mengedepankan mahabbatullah wa mahabbatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bal qaddimu, ya. Dianjurkan di sini untuk mengedepankan mahabbatullah wa Rasulih ala mahabbatil amwali wal aulad. Ya. Di atas kecintaan kepada harta dan anak. Maka apabila seorang sudah berada pada kondisi yang seperti ini, ya, dia mampu mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya atas yang lainnya, pada saat itulah Allah akan memperbaiki dirimu, ya.
Allah akan memperbaiki untukmu hartamu, ya. Allah juga akan memperbaiki untukmu anak-anak keturunanmu, ya, dengan sebab kamu mendahulukan mereka, yakni mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Qala ta'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bahwa dari para istri dan anak-anak kalian akan menjadi musuh untuk kalian, maka waspadalah kata Allah terhadap mereka. Dan jika kamu mau memaafkan dan mau mengampunkan, ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan pada istri dan anak-anak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Dan ketahuilah kata Allah bahwa harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, maka dinasihatkan kepada setiap individu muslim kata Syekh, wajib ya bagi seorang muslim di dalam posisi seperti ini, ya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah semampunya, ya, dan tidak mendahulukan kecintaan kepada istrinya, ya, kecintaan kepada istrinya apabila berhadapan dengan kecintaan kepada Allah SWT. Ya. Nah, atau kecintaan kepada anaknya, kepada hartanya, ya. Kalau itu semuanya, ya, berbenturan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib untuk didahulukan adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti, yakni dampaknya, ya, kalau kita lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya atas semuanya, maka dampak positifnya Allah akan memperbaiki hartanya, memperbaiki untuknya istrinya, ya, dan juga memperbaiki untuknya anak-anaknya. Maka dari itu yang namanya kebaikan dan kejelekan adalah fitnah. Ya, Allah Taala, ya, artinya kebaikan juga ujian. Seseorang diberi kenikmatan oleh Allah, rezeki yang luas, ya, istri yang baik, anak yang soleh, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang datang, itu juga fitnah, ujian, ya. Dengan semua itu, apakah dia mau bersyukur kepada Allah atau tidak? Ya, demikian pula kejelekan. Dengan kejelekan-kejelekan yang Allah timpakan untuk dirinya, maka dengan itu apakah dia mau bersabar kepada Allah atau dia tidak sabar? Ya. Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya. Dan kami kata Allah menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Ya. Sebagai ujian, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian nanti akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Jadi yang namanya kebaikan, apakah itu harta, apakah itu hujan atau kenikmatan yang lain, ya. Dan kejelekan, ya, yang darinya sebagai ujian dan cobaan, ya. Apakah itu kelaparan, ya, paceklik, penyakit, ya, semua itu fitnah-fitnah yang dihadapkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Demikian pula ketaatan dan kemaksiatan juga itu fitnah, ya. Jadi seorang diperintah untuk taat dan seorang dicegah daripada kemaksiatan, ya, dan dia dihadapkan kepada ketaatan, ya. Nah, yakni misalkan datang waktu sholat, ya, dan ibadah,
ya, apakah dia langsung ya menyambutnya. Demikian pula datang kepadanya waktu kelezatan, makan dan minum dan bersenang-senang, serta selain daripada itu, mana yang mau dia kedepankan? Ya, apakah bersenang-senang atau mendatangi ketaatan? Ya, ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan antara manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya pun itu juga sebagai ujian. Ya. Allah Ta'ala wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan, kata Allah, sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya itu sebagai ujian, sebagai fitnah. Ya, seperti contohnya adanya orang Islam bagi orang kafir. Ya. Orang Islam sebagai ujian bagi orang kafir, yaitu maukah orang kafir ini ya meninggalkan kekafirannya dan masuk ke dalam keislaman. Ya, demikian pula keberadaan orang-orang kafir bagi orang Islam juga sebagai ujian. Ya, maukah orang Islam ini sabar mendakwai mereka ya untuk masuk ke dalam Islam ya dan meninggalkan kekufurannya. Demikian pula ya antara seorang suami dengan istrinya. Suami merupakan ujian bagi istrinya, istri bagi ujian bagi suaminya. Demikian pula anak terhadap suaminya, terhadap orang tuanya. Ya, anak merupakan ujian bagi orang tuanya dan orang tua pun juga sebagai ujian bagi anaknya. Ya. Nah, jadi semuanya itu ujian. Termasuk saudara-saudara kita. Ya. Ada yang begini, ada yang begitu, pertikaian dan perpecahan, ya, kesimpang siuran dan lain sebagainya, semua ini adalah fitnah. Tujuannya kata Allah atasbiru, maukah kalian bersabar dengan semua itu? Ya, wa kana Allah wa kana rabbuka basira. Baik. Jadi ini alhamdulillah mungkin yang bisa kita baca dan kita bisa ambil faedah ya dari penjelasan ulama tentang fitnah ya, yang mana fitnah ini tidak akan berhenti ya selama kita hidup. Fitnah ini akan terus menghadang kita, menguji kita, dan seseorang tidak bisa menghindar total dari fitnah. Sebagaimana pernah seseorang menyampaikan doa kepada Allah dan didengar oleh Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, ya Allah hindarkan diriku dari fitnah ya, untuk dihindarkan total. Maka dikatakan tidak bisa. Kalau kamu mau berdoa, yakni manusia itu tidak akan bisa terhindar dari fitnah. Ya, kalau mau berdoa bukan begitu. Ya, kalau mau berdoa, ya Allah, ya selamatkan diriku daripada fitnah yang bisa menyesatkan diriku dengan fitnah tersebut. Ya. Nah, jadi dengan ujian dan cobaan yang menimpa dirinya berakibat dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Perlu kita berlindung kepada Allah. Misalkan kita diuji oleh Allah dengan perempuan, istri, ya. Ya. Istri ini juga bisa ya menjadi penyebab kita tersesat. Ya. Atau harta, atau anak, ya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah daripada yakni fitnatun mudillah, yang dengan fitnah itu kita tersesat dari jalan Allah SWT. Untuk terhindar total tidak bisa. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang jangan sampai dengan fitnah itu kita tersesat. Ya, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu azzakumullah, dan yang paling bisa menjaga diri kita ialah kita terus-menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, mempelajari ilmu. Ya, lebih-lebih fitnah, perpecahan dan lain sebagainya, pertikaian, ya, kita jangan disibukkan oleh
membicarakan fitnah, iftiraq, wal ikhtilaf dan lain sebagainya, tapi sibukkan diri kita dengan terus ya tafaqquh fikih, belajar, ya ngaji dan ngaji, ya terus, dan jangan sibuk dengan fitnah. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah, ya untuk jangan sampai fitnah-fitnah itu mengganggu keistiqomahan kita, ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.